Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Rain. Dan ini adalah rekaman pertama gue di podcast Do You See What I See, dimana gue mau berbagi sedikit cerita tentang pengalaman horor gue di salah satu kampus swasta yang ada di Bekasi. Kebetulan gue ini lulusan tahun 2020, as you guys know, lulusan corona. Ya, dan kenapa gue akhirnya mutusin buat bikin rekaman ini untuk di-share di podcast Do You See What I See adalah karena pengalaman horor ini bisa dibilang pengalaman yang paling gak bisa gue lupain dibanding pengalaman-pengalaman horor sebelumnya yang pernah gue alamin. Itu gak seberapa karena bagi gue yang terbilang penakut, kebetulan gue emang orangnya parnoan banget dan gak mau banget berurusan sama hal-hal gaib kayak gitu kan. Ya, karena buat standar orang penakut kayak gue, kejadian ini tuh yang di kampus ini udah bener-bener beyond the limit banget gitu buat gue. Karena sebelum-sebelumnya gue cuma sekedar dengar suara, cuma sekedar denger barang jatuh atau ngerasain suasana-suasana gak enak gitu. Tapi gak sampai yang diliatin fisiknya atau wujudnya. Nah, dan yang di kampus ini, gue mengalami itu semua. Gue denger suara iya, gue diliatin fisiknya iya. Oke, singkat cerita, pengalaman gue ini bermula dari saat kampus gue mau mengadakan sebuah event yang dimana ada beberapa mata lomba dan salah satu lombanya itu adalah English Drama. Dan setiap kelas itu diwajibkan untuk ikut lomba tersebut. Diwajibkan untuk mengirim video karena ya gue gak tahu sih alasannya apa, pokoknya wajib aja gitu. Gak boleh gak ngirim. Akhirnya karena gue juga mahasiswa baru, anak baru gitu kan, hitungannya teman-teman gue pun juga, jadi kayak ya kita masih patuh-patuh aja gitu sama ketentuan kampus. Masih iya-iya aja lah gitu kalau bisa dibilang. Dan akhirnya pada saat itu kelas gue menentukan untuk untuk latihan drama di kampus aja selama kita masih on progress gitu sampai deadline pengiriman videonya. Selama itu kita latihan di kampus aja. Kenapa kita memutuskan buat latihan di kampus daripada di tempat lain atau di rumah kita, rumah teman-teman gue? Karena ya kurang efisien aja waktu itu, karena kampus gue juga kan kampus kecil, kampus yang gak begitu banyak ada muridnya, dan gue pun satu kelas cuma ada berapa orang ya, pokoknya gak lebih dari 20 orang lah. Dan kebetulan kampus pas hari dimana kita nentuin buat latihan itu tuh lagi gak ada kelas pagi dan gak ada kelas siang gitu. Jadi baru ada kelas sore menjelang malam dan kelas malam.
yang dimana itu masih setengah hari lagi gitu kan. Jadi kampus sepi, gak ada orang, dan mungkin cuma ada beberapa OB di situ gitu. Akhirnya gue berangkat dari rumah jam 9:30 waktu itu. Karena jarak dari rumah gue ke kampus kebetulan gak terlalu jauh tapi gak deket juga. Ada lah setengah jam kalau macet. Tapi kalau gak macet ya paling 15 menit, 20 menitan. Tapi karena gue orangnya alhamdulillah on time, jadi gue mutusin buat berangkat jam 9:30 aja. Karena gue panik kalau misalkan gue berangkat mepet-mepet tuh justru gue panik gitu. Akhirnya gue mutusin buat mendingan nyampe lebih dulu daripada telat. Oke, akhirnya gue berangkat dari rumah. Alhamdulillah gak macet. Dan gue nyampe kampus paling awal. Gue nyampe kampus paling awal, dimana di kampus waktu itu gue cuma ketemu sama 2 OB. Selebihnya kosong, nihil, gak ada siapapun di situ. Gue bertegur sapa, ngobrol-ngobrol sebentar sama OB yang ada di situ. Abis ngobrol-ngobrol sebentar, gue nungguin teman-teman gue sekitar 10-15 menitan sampai akhirnya mereka ternyata gak datang-datang. Ya, ternyata mereka datangnya ngaret guys. Jadi gue pada saat itu tanpa pikir panjang mutusin buat langsung naik duluan ke kelas gue. Kebetulan kelas gue ada di lantai 3. Yang dimana bodohnya gue pada saat itu adalah gue itu kan orang yang penakut ya. Tapi gue gak mikir sampai sejauh itu kalau misalkan nanti di atas tuh gue bakal sendirian dan mungkin aja kondisi ruangan-ruangannya tuh masih pada gelap gitu. Dan di situ gue sempat berhenti sebentar. Gue bingung, apa gue turun lagi aja, gue nungguin teman-teman gue datang baru kita naik bareng-bareng. Tapi di satu sisi gue juga ngerasa gengsi kalau gue turun lagi karena ya gue malu aja kalau tiba-tiba ntar ditanyain OB, lo kok ngapain turun lagi, terus gue nunggu lagi di bawah kayak anak hilang gitu kan. Ya malu aja sih. Jadi ya gue terpaksa memberanikan diri buat oh ya udah yuk bismillah lanjut naik ke atas. Akhirnya gue naik, gue lewatin lantai 2 yang dimana itu gelap banget. Yang nyala cuma lampu toilet dan itu pun ada di ujung, jadi cahayanya sangat-sangat minim. Selebihnya benar-benar gelap, lorongnya sepi banget. Bahkan suara langkah kaki gue tuh kayak bergema gitu. Gue lari, benar-benar lari. Gue lari ke tangga menuju lantai 3 dan naik tangganya pun gue lari gitu. Kayak pokoknya gue gak mau berhenti karena itu gue udah stuck kan. Gue turun lantai 2 kosong, gue naik lantai 3 juga kosong, jadi kayak maju mundur kena gitu. Akhirnya gue lari terus dan bener di lantai 3 juga sama keadaannya, gelap, kosong, sepi, cuma lampu toilet yang nyala kayak gitu. Gue lari ke kelas gue buru-buru dan alhamdulillahnya sih ya kelas gue itu posisinya ada di sisi paling pinggir gedung, yang dimana di kelas gue itu salah satu sisi ruangannya adalah jendela besar yang langsung menghadap ke luar, langsung menghadap ke jalanan. Otomatis kelas gue adalah kelas yang paling terang dan paling banyak cahaya masuk. Karena benar-benar satu tembok itu tuh dari bentuk persegi 4, salah satu sisinya benar-benar kaca semua gitu. Jadi ya terang banget lah ya. Kalau bisa dibayangin emang terang banget. Gue buru-buru, akhirnya gue nyampe. Gue tutup pintu kelas langsung biar gue gak denger suara apa-apa dari luar. Karena kalau pintu kelas ditutup udah otomatis kelas gue kedap suara dari luar gitu. Gue gak bisa denger suara apa-apa dari luar. Gue mutusin buat
beres-beresin kelas, kayak minggir-minggirin bangku dan lain sebagainya supaya kelas gue bisa dipakai buat latihan drama. Akhirnya sambil gue bener-benerin kelas, gak lama tiba-tiba gue ngedenger ada suara langkah kaki. Yang dimana itu gak make sense dong. Sebelumnya gue bilang kalau pintu kelas udah ditutup, otomatis suara dari luar gak akan kedengeran. Tapi ini gue anehnya denger suara langkah kaki tuh jelas banget. Kayak seolah-olah tuh langkah kakinya tuh bener-bener cuma ada di depan pintu kelas gue. Dan seolah-olah kayak langkah kakinya tuh disengajain ngegentakin ke lantai gitu loh, tau kan? Jadi kayak suaranya tuh kencang banget sampai bisa kedengeran ke dalam kelas gue. Dan itu ya udah gue lanjut, dan beberapa menit kemudian suaranya hilang. Akhirnya gue selesai bebenah kelas, gue duduk, gue nunggu temen gue. Akhirnya gue nungguin temen gue sambil main HP, chatan sama temen, ini itu, ya biasalah. Dan pada saat itu ketika gue lagi hening-heningnya main HP, tiba-tiba ada yang ngetok pintu kelas gue. Gue pikir teman gue dateng. Terus dibuka pintunya, oh ternyata salah satu OB yang tadi ketemu sama gue di bawah. Sebut aja namanya Mas Asep. Udah gue samarin ya namanya. Dia buka pintu, dia nyapa gue. Loh, kamu ngapain Tondo di sini sendirian, kata dia gitu. Kenapa nggak nunggu di bawah aja? Terus gue jawab, oh nggak apa-apa Mas. Biar nunggu di sini aja tuh, abis beres-beresin kelas gitu, biar nanti pas udah pada datang bisa langsung latihan. Nah, terus kita ngobrol-ngobrol sedikit tuh, dia nanya-nanya latihan apa nih, mau lomba apa gitu ya. Pokoknya apa yang udah diobrolin di bawah tadi sama dia dibahas lagi gitu ya. Mungkin supaya nggak ini aja kali ya, nggak awkward aja suasananya. Ya udah, kita ngobrol biasa dan dia pun ramah seperti biasanya. Sampai akhirnya udah dia bilang, oh ya udah kalau gitu hati-hati gitu, hati-hati sendirian. Kalau ada apa-apa langsung ke bawah aja gitu. Kalau mau makan ke bawah aja tuh, di bawah lagi beli gorengan gitu, kata dia. Terus gue bilang, oh iya Mas, oke siap gitu. Ya udah, dia nutup pintu tuh. Nutup pintu, selang beberapa detik dari dia nutup pintu, itu cuma beberapa detik loh ya, beberapa detik, teman gue masuk, bener-bener langsung dar buka pintu gitu. Dia sama sambil lari juga, dia takut kan, karena ngeliat mungkin kondisi ruangan gelap-gelap juga. Tapi kan anehnya ada Mas Asep gitu, ngapain dia harus takut? Nah terus dia bilang ke gue, gila, kosong banget, lorong sepi banget, takut gue, kata dia gitu. Terus gue bilang, lah emang tadi lo gak ketemu Mas Asep? Tadi kan ada Mas Asep di sini gitu. Terus dia jawab dong, Mas Asep dari mana, orang gue gak ketemu siapa-siapa. Di situ gue diem, bener-bener diem yang kayak shock banget, kayak terus tadi yang buka pintu ngajak gue ngobrol itu siapa, men? Gue terdiam sementara sampai akhirnya gue buka mulut dan nanya lagi ke temen gue kalau, lah barusan Mas Asep tuh kesini ngajak gue ngobrol, ngecek gue buka pintu kelas. Dia berdiri di situ, dia berdiri di pintu, dia ngobrol sama gue. Dan pas dia tutup pintu pun cuma beberapa detik lo dateng gitu. Gak mungkin lo gak ketemu dia. Terus dia jawab, iya kenyataannya emang gak ada siapa-siapa. Lo gak usah bercanda, lo nakut-nakutin gue deh. Mau ngeprank gue kan lo.
Gue jawab dong otomatis, gila lo ya, ngapain gue ngeprank lo kayak gitu, nggak lucu banget, udah tahu kita di lantai ini cuma berdua. Terus akhirnya kita sama-sama diem. Kita sama-sama diem, sama-sama shock. Dan ya udah, akhirnya dia bilang udah nggak usah dibahas. Akhirnya udah, dan setelah itu kejadian di situ udah mulai kondusif lagi ya, maksudnya suasananya kondusif, udah aman-aman aja. Oke, jadi segitu aja cerita dari gue. Tapi semoga cerita gue ini menghibur kalian, dan semoga juga gue bisa berbagi cerita lagi di episode berikutnya. See you. Thank you. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.